Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinugroho. Saya sebagai moderator dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan tentang akidah ruhaniyah. Next. Perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Ruhul Aini Ma'arif. Dua, Muhammad Novianto Isnain. Ketiga, Ale Giska Ananda. Next. Ya, dibacakan oleh Ale. Baik, pengertian akidah ruhaniyah. Kata akidah diambil dari kata dasar al-aqdu, yaitu ar-raf, ikatan, al-ibram, pengesahan, al-ihkam, penguatan, at-tawassub, menjadi kokoh, kuat, asyadu, bikuah, pengikatan dengan kuat, at-tamasuk, pengokohan, dan al-itsbatu, penetapan. Di antaranya juga mempunyai arti al-yakin, keyakinan, dan al-jazmu, penetapan. Akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedangkan pengertian akidah dalam agama adalah berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Secara terminologi, akidah yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram. Sehingga suatu kenyataan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Dengan kata lain, keimanan yang tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang meyakininya dan harus sesuai kenyataan yang tidak menerima keraguan atau prasangka. Dinamakan akidah karena orang itu mengikat hatinya. Akidah ruhaniyah yaitu meyakini, menjiwai, dan memahami segala sesuatu yang bersifat gaib. Ada 4 macam akidah Islam, yaitu yang pertama, ketuhanan, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenabian dan risalah, yaitu yang berkaitan dengan seputar rasul, nabi-nabi, keunggulannya, sifat-sifatnya, dan mukjizat-mukjizatnya. Yang ketiga, ruhaniyah, yaitu yang berkaitan dengan alam yang tidak nampak secara kasat mata, seperti adanya malaikat, jin, dan ruh. Yang keempat, sam'iyat, yaitu berita-berita dari alam gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Urgensi keimanan kepada alam dan makhluk gaib. Perkara gaib tidak mungkin diketahui secara pasti dan benar kecuali dengan bersandar pada keterangan dari Allah dan Rasul-Nya. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, barang siapa mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara gaib tanpa sadar kepada keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah pendusta dalam pengakuannya tersebut. Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar 1/151. Jin juga tidak mengerti tentang perkara gaib. Adapun apa yang mereka beritakan kepada kawan-kawannya dari kalangan manusia, dukun, paranormal, orang, dan lain-lain tentang perkara gaib, maka itu semata-mata dari hasil mencuri pendengaran di langit-langit sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 17-18. Dan kami menjaganya langit dari tiap-tiap setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Urgensi keimanan kepada alam dan makhluk gaib. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Adapun keimanan kepada malaikat mengandung 4 unsur, yaitu 1. Mengimani adanya malaikat, 2. Mengimani nama-nama malaikat yang telah kita ketahui, sedangkan malaikat yang tidak diketahui namanya wajib kita imani secara global. Mengimani sifat-sifat malaikat yang kita ketahui,
Dan yang terakhir, mengimani yang kita ketahui tentang pekerjaan-pekerjaan malaikat. Adapun kesalahan-kesalahan yang merusak keimanan kepada malaikat. Nah, beberapa kesalahan yang ada yaitu satu, mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Kedua, beribadah kepada para malaikat. Ketiga, menamakan para malaikat dengan nama-nama yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan tidak disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah pembantu Allah. Next. Nah, buah keimanan kepada malaikat. Beriman kepada para malaikat memiliki pengaruh yang agung dalam kehidupan setiap mukmin. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui keagungan, kekuatan, serta kesempurnaan dan kekuasaannya. Kedua, senantiasa istiqomah atau meneguhkan pendirian dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersabar dalam menaati Allah serta merasakan ketenangan dan kedamaian. Keempat, bersyukur kepada Allah atas perlindungannya kepada anak Adam, di mana Ia menjadikan sebagian dari para malaikat sebagai penjaga mereka. Dan yang kelima, waspada bahwa dunia ini adalah fana dan tidak kekal. Yakni ketika Ia ingat malaikat maut yang suatu ketika diperintahkan untuk mencabut nyawanya. Macam-macam makhluk gaib. Alam dibedakan atas alam gaib atau seperti Allah, malaikat, jin, surga, dan neraka. Dan alam tampak. Gaib menurut bahasa berarti yang tidak nampak. Malaikat. Malaikat merupakan tentara Allah yang ditugaskan untuk urusan-urusan tertentu. Di antara malaikat-malaikat Allah, kita mengenal antara lain malaikat yang 10, 8 malaikat yang mengusung arsy Allah, dan malaikat-malaikat di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang yang menjunjung arsy Tuhanmu atas kepala mereka. Quran surah Al-Haqqah ayat 17. Dan malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menolong orang-orang mukmin yang sedang berjihad. Next. Macam-macam makhluk gaib. Sifat-sifat malaikat gaib. Malaikat. 1. Memiliki 2, 3, 4 sayap. Quran surah Fatir ayat 1. Kecuali Jibril yang merupakan malaikat paling besar, memiliki 600 atau 700 sayap. Sahih Al-Bukhari. 2. Suka berkumpul di majelis-majelis zikir atau ilmu sembari memohonkan ampun bagi yang ada di situ dan mengepak-ngepakkan sayap mereka sebagai tanda ridho. 3. Merupakan tentara-tentara Allah yang tidak pernah bermaksiat atau membangkang atas perintah Allah dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. 4. Tidak menikah, tidak makan dan tidak minum. 5. Tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung atau gambar-gambar yang diharamkan. 6. Menyukai tempat-tempat yang bersih. Dilanjutkan oleh Novianto. Macam-macam makhluk gaib. Macam-macam makhluk gaib. Jin. Jin dan manusia adalah dua makhluk yang dibebani dengan syarat agama sehingga dikenai pahala dan siksa. Semua jin bisa meninggal dunia kecuali iblis dan keturunannya yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Dan jin yang kafir sering disebut sebagai syaitan karena memiliki sifat yang serupa.
Adapun jin yang muslim sebagaimana manusia, ada yang benar-benar taat dan ada yang suka berbuat maksiat. Berikut ini adalah 3 poin bagaimana Islam mengatur tentang alam gaib dan jin. 1. Sebagaimana seorang muslim, kita harus beriman kepada yang gaib seperti meyakini adanya jin dan syaitan. Percaya akan kabar-kabar yang akan dan telah terjadi di dalam Al-Quran. 2. Seorang muslim harus beriman kepada takdir baik maupun buruk. 3. Seorang muslim harus berusaha bersabar dalam menjalani takdir. Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling mulia di antara makhluk yang lain, sehingga kita tidak boleh takut kepada jin, menghormati jin, bahkan meminta perlindungan kepada jin. Next. Macam-macam makhluk gaib. Definisi jin. Kata jin berasal dari jana ya jinu, yang berarti sesuatu yang terhalang. Asal-usul jin sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 26-27 bahwa jin diciptakan dari api yang panas. Seorang muslim tidak akan pernah dapat melihat jin dalam rupa aslinya kecuali jin tersebut menjelma dalam bentuk manusia ataupun binatang. Jin terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Jin dari bangsa yang terbang di luar angkasa. 2. Jin dari kelompok ular dan anjing, mereka biasanya berwarna hitam. 3. Jin dari kelompok berkaki 2 dan berkaki 4. Tempat tinggal jin. 1. Tanah lapang, lembah-lembah, dan lereng-lereng. 2. Tempat sampah dan tempat yang terdapat makanan. 3. Tandas dan tempat berwudu. 4. Tanah-tanah yang retak, lubang-lubang maupun gua. 5. Kuburan. Implementasi keimanan kepada makhluk gaib. 1. Setiap muslim wajib beriman dengan adanya alam gaib dan semua peristiwanya yang diberitakan Allah SWT dan Rasul-Nya, baik yang dapat dijangkau oleh akal dan panca indera maupun yang tidak. 2. Mengedepankan akal dalam permasalahan semacam ini merupakan pangkal kesehatan. 3. Setiap muslim wajib memahami berita yang datang dari Allah SWT dan Rasul-Nya tentang alam gaib dan peristiwanya dengan pemahaman Rasulullah, para sahabat Rasulullah, as-salafus salih, karena ia merupakan jalan yang lurus dan tidak pemahaman ahli kalam, filsafat, atai sufi, dan bahkan dariyah yang menyesatkan. Next. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata atau yang lain, tolong maafkan. Jika ada pertanyaan, silakan chat di WhatsApp grup AIK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.